kami hormati Bapak Kejari Barito Timur dan Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan Negeri Barito Timur dan seluruh anggota tim pembangunan zona integritas yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya, berkat nikmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk melaksanakan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Kejaksaan Negeri Barito Timur. Pertama-tama kami sampaikan bahwa metode evaluasi di tahun ini, terutama evaluasi ZI, mungkin berbeda dari evaluasi di tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun ini pada tahapan evaluasi yang biasanya kita laksanakan dengan metode wawancara langsung tatap muka harus dilaksanakan secara online karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Namun meskipun dilaksanakan secara virtual, besar harapan kami evaluasi kita, komunikasi kita dapat berjalan dengan lancar sehingga kita dapat mencapai dua tujuan dari evaluasi, yaitu untuk melakukan asesmen penilaian terhadap pembangunan zona integritas di unit kerja Bapak Ibu dan melakukan asis, memberikan masukan, saran-saran sehingga pembangunan zona integritas yang sudah dilaksanakan di unit Bapak Ibu nanti bisa lebih efektif dan menjadi mencapai sasaran dari reformasi birokrasi sendiri. Sebelumnya kami perkenalkan Pak, kami dari Kementerian Pan-RB, khususnya dari Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. Perkenalkan nanti ada evaluator utama Pak Najamuddin Muintan yang akan segera bergabung dengan kita, dan saya sendiri Hasyati Trina sebagai evaluator pendamping yang akan melaksanakan evaluasi ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dengan tanggal nanti kami berikan waktu kepada Pak Kejari untuk melakukan paparan, untuk menginformasikan apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan pembangunan zona integritas maupun dampak-dampak yang sudah dirasakan untuk pembangunan zona integritas itu sendiri. Setelah paparan dilaksanakan, nanti akan kita lakukan diskusi mengenai paparan tersebut maupun hal-hal lain yang mungkin kami butuh konfirmasi lebih lanjut. Itu saja pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kejari untuk memberikan paparannya kepada Bapak. Silakan. Terima kasih Bu. Waktunya berdiri kan. Kejari Barito Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang kami hormati Bapak Ibu tim penilai nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Roy Valino Hirdiansah, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur. Izin untuk memaparkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur. Kejaksaan Negeri Barito Timur bertempat di Jalan Ahmad Yani, kilometer 10, Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, di atas tanah seluas 30.000 meter persegi. Wilayah hukum meliputi 10 kecamatan, 3 kelurahan, dan 100 desa dengan jumlah penduduk 130.200 jiwa. Berbatasan sebelah utara, selatan, barat, Kabupaten Barito Selatan, dan sebelah timur, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jumlah pegawai 23 orang, terdiri dari 13 orang tata usaha dan 10 orang jaksa, 8 orang jaksa struktural dan 2 orang jaksa fungsional. Adapun pelaksanaan zona integritas di Kejaksaan Negeri Barito Timur sebagai legalitasnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beginilah Bu kondisi awal kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur, bahwa antara ruangan dengan ruangan yang satu dengan yang lain tidak ada batasnya. Ruang tunggu hanya ada meja piket dan meja kursi tamu, meja dan kursi tamu, kemudian barang bukti yang hanya dalam satu ruangan, kemudian arsip yang tidak tertata rapi, kemudian tidak ada pos satpam, tidak ada pos jaga, dan ruang utama maupun ruang lain tanpa ada halangan sehingga akses siapapun yang bisa masuk ke Kejaksaan Negeri Barito Timur dapat bertemu dengan siapapun yang sesuai dengan kepentingannya. Tamu dapat bertemu dengan pegawai secara langsung. Kemudian dalam hal tersebut, kondisi tersebut tentunya rawan akan penyalahgunaan kewenangan, adanya pungli, ada negosiasi maupun transaksional perkara. Penyalahgunaan kewenangan tersebut dan tentunya terhadap
tidak memadai dan tidak layak karena tidak ada SOP yang jelas. Untuk itu dengan semangat untuk melakukan perubahan dengan tekad bulat dan komitmen bersama, maka kami melakukan perubahan. Telah melakukan perubahan pembangunan zona integritas, yaitu dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik pada kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur. Komitmen itu kami wujudkan dalam bentuk wujud PIN dan slogan dinamis. Dinamis di sini disiplin, inovatif, akuntabel, melayani dan transparan. Adapun progres reform pada 6 area perubahan pada Kejaksaan Negeri Barito Timur sebagai berikut. 1. Manajemen perubahan. Ada 3 sasaran yang telah kami capai dalam manajemen perubahan tersebut. Pertama yaitu dengan pencanangan zona integritas yang disaksikan oleh Forkopimda dan kemudian dilakukan SK penetapan pembangunan zona integritas, penandatangan fakta integritas dan komitmen bersama. Untuk supaya pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Barito Timur dapat dipantau, dikawal dan diawasi oleh masyarakat, maka kami sosialisasikan melalui YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, website, dan hotline. Kami juga sosialisasikan melalui apel, melalui sayan radio, baliho yang terpasang di depan kantor, neon box, dan kami wajibkan kepada seluruh pegawai untuk menyematkan SIP PIN siap menuju BPK sebagai identitas diri atau siap menuju BPK. Dan kami menciptakan yel-yel semangat BPK untuk memberikan semangat perubahan pada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Barito Timur. Yang ini yang tertuang di dalam video kami. Kemudian kami lakukan pembentukan tim manajemen perubahan, pembentukan tim kerja ini yaitu dengan jalan mekanisme dan prosedur yang jelas. Kemudian kami juga membuat dokumen rencana kerja, memuat target prioritas yang mempunyai tujuan yang jelas dan relevan dengan pembangunan zona integritas. Kemudian supaya pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Barito Timur maksimal, tentunya dengan pemantauan dan evaluasi, yaitu adanya rapat pemantauan dan evaluasi dan hasilnya segera ditindaklanjuti. Kemudian perubahan pola pikir dan budaya kerja. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur sebagai role model, yaitu menetapkan agen perubahan dibantu dengan adanya duta pelayanan masyarakat pada Kejaksaan Negeri Barito Timur, kemudian memberikan arahan budaya kerja prima kepada para pegawai, dan telah terbentuk budaya kerja prima di para pegawai Kejaksaan Negeri Barito Timur. Kami juga memasang wall of code di setiap dinding untuk memberikan semangat perubahan dan untuk berprofesional dalam bekerja para pegawai Kejaksaan Negeri Barito Timur. 2. Penataan tata laksana. Kami telah melaksanakan 3 sasaran, yaitu dengan prosedur operasional tetap, kegiatan utama yang kami buat untuk masing-masing bidang berdasarkan proses peta bisnis instansi, yaitu dengan pembinaan, intelijen, pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara maupun pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Kami juga telah menerapkan Office, yaitu dengan CMS Pidum, Pitsus, Simkari, sistem kepegawaian berbasis IT dan administrasi kinerja berbasis IT. Kami melakukan perubahan besar, yaitu dengan inovasi-inovasi, yaitu terhadap pelayanan publik berbasis sistem informasi. Kondisi manual barang bukti yang berupa administrasi kita rubah dengan QR kode barang bukti. Kemudian kondisi papan kontrol sidang yang manual kita rubah menjadi LCD papan kontrol sidang. Keterbukaan informasi publik, kami telah menerbitkan surat SK penggaraan pelayanan informasi publik Kejari Barito Timur menggunakan website, kemudian pelayanan informasi publik. Kami juga membuat alur pelayanan pada halaman kantor untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi kegiatan Kejari melalui Jaksa Menyapa dan JMS. Kemudian 3. Penataan sistem manajemen SDM. Ada 5 sasaran yang telah kami capai, yaitu dengan perencanaan kebutuhan pegawai, adanya peta jabatan, surat perintah penempatan pegawai, surat usulan kebutuhan pegawai. Kemudian kita lakukan pola mutasi internal, usulan promosi, mutasi ke Kejati, surat perintah rotasi pegawai mutasi lokal. Tentunya hal ini akan kita monitoring dan evaluasi dalam perkembangannya dan akan kita tindak lanjuti. Demikian dengan pengembangan pegawai berbasis kompetisi. Kami lakukan dinamika kelompok 1 minggu sekali, sprint calon jaksa dalam penanganan perkara, sprint diklat. Penetapan kinerja individu, yaitu dengan SKP pegawai, kemudian melakukan perjanjian kerja dan memberikan reward pegawai bagi yang berprestasi. Penegakan aturan disiplin kode etik pelaku pegawai, yaitu yang sebelumnya absensi kehadiran secara manual, kemudian kita absensi pegawai scan wajah.
yaitu tidak bisa manipulasi dengan kehadiran tersebut. Peningkatan rohani, wajib membaca 30 menit bagi seluruh pegawai, buku waskat pemantauan pemeriksaan perkara berbasis IT, sistem informasi kepegawaian, kami update semua. Ada pemutakhiran, yaitu update data SIM card pegawaian, MIS, SAPK, PKN terupdate, kemudian DRP pegawai terupdate. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Ada 2 sasaran yang telah kita capai. Keterlibatan pimpinan, Kajari terlibat langsung dalam rapat penyusunan Renja Restra IKU, perjanjian kinerja pimpinan, pengisian aplikasi Emonef secara periodik. Kami juga telah memiliki Renja, dokumen Renja Restra IKU, yang kemudian ada laporan kinerja yang tepat waktu, perjanjian kinerja pegawai, sertifikat tinggal pegawai, sertifikat bendara, informasi PNBP melalui website. 5. Penguatan penguasaan. Ada 3 yang telah kami capai sasarannya, yaitu adanya pengendalian gratifikasi. Kami menerbitkan SK unit pengendalian gratifikasi, SOP unit pengendalian gratifikasi, CCTV, pemasangan spanduk dan banner. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang telah kami lakukan dengan sprint tim SPIP, bimbingan teknis oleh BPKP, kemudian monitoring dilakukan oleh pimpinan melalui smart, sosialisasi SPIP. Pengaduan masyarakat, kami juga terbitkan SK petugas penerima pengaduan masyarakat. Kami menyediakan ruangan khusus pengaduan, kanal randomas dan layanan penerimaan pengaduan masyarakat secara online 24 jam yang tersematkan dalam website Kejaksaan Negeri Barito Timur. Pistol polling system kami sosialisasikan melalui apel, melalui website, dan kami punya aplikasi Puspalas yang terintegrasi dengan Kejati Kalteng. Adanya penanganan benturan kepentingan yang kami identifikasikan, kemudian melalui perja tentang benturan kepentingan yang telah kami aplikasikan. Untuk penyampaian laporan harta kekayaan pegawai, kami seluruh pegawai telah melakukan penyampaian pegawai LHKPN, LHKSN secara tepat waktu. Nah, peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada 3 sasaran yang telah kami capai, yaitu standar pelayanan publik. Kami lakukan perubahan besar, yaitu dengan ruang sebelum dijadikan PTSP yang hanya meja piket, kemudian dan TV tabung, hanya kursi dan meja piket. Kita lakukan pelayanan masyarakat di PTSP, pelayanan tilang menggunakan edisi untuk menghindari adanya uang fisik ke petugas, pos penjagaan, area parkir kendaraan bermotor untuk tamu, kemudian PTSP informasi secara online, ruang tunggu tamu yang nyaman dengan ber-AC, akses WiFi dan charger gratis, tersedianya stek minuman tamu gratis di PTSP, tata jasmas sebagai duta pelayanan prima, kemudian pelayanan meja resepsionis. Adanya area parkir khusus difabel, jalur difabel, area parkir untuk wanita, jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, kotak saran, dan pengaduan pelayanan. Kemudian adanya akses 1 pintu menggunakan kode digital, kemudian loker penitipan, smoking area, ruang terbuka pelayanan informasi, pelayanan tamu kebutuhan khusus difabel, ruang pemeriksaan hidung pitsus, dan ruang laktasi maupun toilet di ruang PTSP tersedia. Dan untuk pelayanan budaya pelayanan prima, kami telah untuk meningkatkan hal itu, memaksimalkan pelayanan pelayanan prima, kami telah menggunakan aplikasi sistem pelayanan terpadu Kejari Batin elektronik si Putri Batik, kemudian sistem pelayanan rumah singgah saksi, pelayanan hukum on the spot, pelayanan tilang masa kini, pelayanan antar barang bukti gratis, pelayanan tamu online, kemudian sistem informasi jadwal pemeriksaan saksi, sistem penyuluhan dan penerangan hukum elektronik, sistem informasi kesultanan online. Sistem pelayanan informasi publik melalui PTSP, yaitu melalui informasi pelayanan lelang melalui website kami yang ditayangkan secara terus-menerus 24 jam. Ruang pers di PTSP. Kemudian informasi pelayanan melalui media massa, penggunaan website Kejari Batin untuk sosialisasi pelayanan masyarakat, penggunaan media sosial untuk sosialisasi pelayanan masyarakat, permohonan maaf atas layanan yang tidak sesuai standar melalui media sosial apabila ada pelayanan yang kurang memuaskan bagi masyarakat. Kemudian sistem pelayanan surat online, kami rubah kondisi awal administrasi persuratan yang sebelum perubahan yaitu secara manual, kemudian kita rubah berbasis IT, e-kalender yang terhubung dengan email pegawai, digitalisasi persuratan, digitalisasi pemantauan penanganan perkara, penilaian kepuasan kepada masyarakat, adanya dokumen survei pelayanan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, dan hasilnya kita monitoring dan evaluasi dan kita tindak lanjuti. Kemudian kita juga lakukan peningkatan sarana dan prasarana dalam penunjang pelayanan, yaitu antara lain yaitu dengan adanya running tag di teras kantor, kemudian pembangunan sarana olahraga, peningkatan playground, barang bukti yang tadinya di ruang sempit kita bikinkan penyimpanan barang bukti berupa kendaraan motor tertata dengan rapi, kemudian peningkatan ruang aula dan
dan suasana yang nyaman dan responsitif. Kemudian pembangunan ruang konferensi pers, pembangunan ruang arsip, pembangunan ruang perpustakaan, peningkatan kualitas SIM-kari yang telah kami ubah semuanya dan kami lakukan inovasi. Kemudian musola lama kita tingkatkan. Kemudian peningkatan kualitas ruang tahanan, pembangunan koperasi Adiaksa Batin Jaya, pembangunan kantin koperasi Adiaksa Batin Jaya, dan peningkatan kualitas ruang diversi. Untuk mencegah adanya COVID-19 yang saat ini kami juga telah melakukan pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, pemberian masker, pemakaian masker ini dilakukan di depan kantor, dan setiap tamu yang akan masuk ke kantor melalui dengan prosedur pelaksanaan prosedur demikian. Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman yang akan kami dalami adalah bagaimana atas pembangunan tersebut ada dampak gitu Pak, dampak yang dirasakan itu. Karena tujuan dari pelaksanaan zona integritas maupun pelaksanaan reformasi birokrasi itu adalah melakukan mewujudkan suatu birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang melayani publik secara prima gitu. Nah, pertama-tama gitu Pak, terutama untuk kejaksaan gitu, kita tahu bahwa ada banyak ada banyak hal yang terhadap. Oke, terima kasih. Sudah bisa? Sudah. Ya, masuk Pak suaranya Pak. Masuk ya? Ya, gimana? Oke, silakan dilanjut aja dulu, nanti saya bisa tambahkan. Dilanjutkan dulu Pak pertanyaannya, nanti saya bisa. Mungkin pertama ini Pak yang ingin saya tanyakan di Barito Timur, kejaksaan Barito Timur, mungkin secara ini pola pikir maupun budaya kerja gitu Pak yang sudah kita bangun saat ini, apa perubahan yang paling terasa gitu Pak? Apa perubahan yang paling terasa? Mungkin kalau dulu kondisinya terutama terkait dengan pola pikir maupun budaya kerja di Kejaksaan Negeri Barito Timur itu seperti apa, dan bagaimana dampak perubahan itu gitu, apa yang sudah kita rasakan atas perubahan pembangunan zona integritas ini gitu Pak? Mohon izin Bu, saya jawab langsung Bu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang Pak Najamuddin. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya jawab Pak, Bapak Ibu, bahwa kita sebagaimana saya paparkan tadi di awal pemaparan saya, pertama yaitu dengan kondisi awal kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur yang hanya di ruang tamu itu hanya ada meja piket dan kursi ruang tamu saja. Tentunya dengan adanya perubahan itu kemudian kami bersama ini melakukan perubahan, melakukan komitmen bersama. Ruang tersebut kita jadikan PTSP. Dengan PTSP tersebut tentunya perubahan besar sekali yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Barito Timur. Contohnya juga lagi saya paparkan tadi, adanya tamu yang bisa langsung bertemu dengan pegawai. Tamu langsung bertemu dengan pegawai, kemudian tidak ada SOP yang jelas dalam pelayanan. Kemudian absen yang seenaknya sendiri dengan manual, yang penting hadir datang. Kemudian kita rubah semuanya dengan PTSP, dengan pelayanan yang ramah, nyaman, ber-AC, segalanya. Semua pelayanan di PTSP semua pelayanan tamu kita layani di PTSP tersebut dengan pelayanan yang ramah pula tentunya. Kemudian dengan pelayanan yang di PTSP itu secara terbuka, artinya mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan pegawai maupun adanya pungutan liar maupun adanya transaksional perkara. Itu sudah kami lakukan perubahan semuanya, karena ada di tamu juga, ada tamu di ruang tamu kami itu juga ada pelayanan tamu di situ, diawasi dengan CCTV. Yang kemudian untuk data kehadiran sekarang dengan scan wajah dari manual yang tanda tangan kemudian lakukan scan wajah, dan scan wajah ini ternyata tidak bisa dimanipulasi. Scan wajah ini tidak bisa dimanipulasi oleh pegawai apapun. Jadi kalau misalnya jari masih bisa dimanipulasi, masih bisa titip. Kalau scan wajah itu artinya kehadiran benar-benar harus hadir pegawai tersebut tepat waktu, dan tentunya ada konsekuensinya, akan ada pemotongan tunjangan kinerja apabila tidak tepat waktu. Bagi masyarakat, bagi umum masyarakat tentunya
dengan pelayanan tersebut akan berdampak lebih besar lagi, masyarakat akan merasa puas. Yaitu masyarakat menunggu di PTSP dengan adanya TV besar yang kami pasang, yang tadinya TV tabung aja, kita pasang TV besar di situ. Ada 2 TV, yaitu satu TV pelayanan informasi, satu TV tentang hiburan, kemudian adanya ber-AC, terus makan minum, dan pelayanan langsung diterima oleh petugas PTSP. Dan tidak lama pelayanan tidak langsung PTSP. Jadi prosedurnya begitu datang dari pos satpam sudah memakai HT bahwa ada tamu, tidak ada rahasia lagi, ada tamu antara mau ketemu sama A, Bapak A, kemudian keperluannya A, B, C, kemudian diterima oleh tamu, dipotret, kemudian dipersilakan duduk, diberikan minum, tawaran minum gratis di situ, dan kemudian Bapak B atau Bapak A yang dituju itu kemudian datang. Dan ini dampak besar sekali, itu dampaknya Bu. Kalau itu Bu, menurut saya Bapak Ibu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya Pak Najak mau masuk dulu Pak. Silakan lanjut dulu Pak Asli, nanti saya Oke, bareng lagi apa. Oke. Terkait dengan ini juga Pak, tadi ada beberapa kalau dulu kan kata Bapak bilang bahwa kalau dulu pelayanan kita tidak ada standarnya, tidak ada SOP-nya, tapi sekarang kita sudah ada SOP untuk pelayanan tersebut gitu. Tapi kan apalah SOP gitu kalau tidak dijalankan dan tidak dipastikan bahwa itu sesuai dengan apa yang kita temui di pelayanannya gitu. Nah, bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa SOP yang sudah kita susun gitu itu akan dipatuhi dan diimplementasikan gitu. Dan juga kan dalam pelayanan kita juga ada pelayanan ini bukan maksud saya bukan hanya pelayanan publik, tapi terkait juga dengan proses bisnis utama di kejaksaan gitu ya Pak ya. Nah, apakah kita kan sudah menggunakan teknologi informasi gitu. Nah, atas penggunaan teknologi informasi tersebut, apakah ada pelayanan maupun sistem-sistem mekanisme yang ada di kita menjadi lebih cepat maupun lebih baik gitu Pak dalam hal pengawasannya? Mungkin bisa diinformasikan dulu Pak. Terima kasih Ibu. Saya jelaskan bahwa dari awal perubahan, dari awal kantor kami memang pertama kantor yang kita bisa lihat sendiri tidak layak untuk pelayanan publik. Kita rubah menjadi PTSP, tentunya disertai dengan adanya SOP yang kita buat. SOP itu wajib dilakukan oleh petugas pelayanan PTSP. Dan SOP tersebut kita pelayanan terhadap masyarakat tersebut kita lakukan monitoring dan evaluasi. Setiap SOP pelayanan kita melakukan monitoring dan evaluasi. Bagaimana kita mengetahui bahwa pelayanan itu berjalan atau tidak? Yaitu dari kepuasan masyarakat, dari survei yang dilakukan masyarakat pada saat di PTSP tersebut. Dia akan memberikan penilaian, apakah penilaian tersebut dia puas atau tidak puas. Nah, kalau misalnya tidak puas, kita berikan semacam dokumen survei yang langsung diberikan yang dimasukkan dalam kotak saran. Dan di dalam kotak saran tersebut kita monitoring evaluasi. Ini apakah kesalahan dari petugasnya atau kemudian SOP-nya yang perlu ditingkatkan. Nah, kami lakukan monitoring evaluasi bersama dengan agen perubahan dan seluruh pegawai terhadap pelayanan tersebut berdasarkan dari survei masyarakat. Kemudian apabila kesalahan itu pada penerima pelayan masyarakat, maka kami akan berikan punishment. Dan apabila itu kemudian memuaskan, kami berikan reward. Punishmentnya dalam bentuk apa? Punishmentnya kita memberikan permintaan maaf melalui website, melalui Instagram. Kita sampaikan bahwa mohon maaf ada pelayanan, mohon maaf dari pelayan tamu apabila dalam pelayanan tadi kita selama ini yang kita lakukan kurang memuaskan. Dan itu kita monitoring evaluasi. Apabila terjadi karena petugasnya, maka kita akan berikan itu. Apabila terjadi SOP, maka kita akan tingkatkan lagi dengan pembahasan lagi apa yang kurang di monitoring evaluasi. Kemudian rewardnya dalam bentuk apa? Rewardnya kita foto, berikan piagam, kemudian kita foto di apel kita umumkan bahwa ini adalah orang-anak yang berprestasi, pelayanan berprestasi, untuk menjadi contoh seluruh pegawai. Dan fotonya akan dipampang di depan PTSP sebagai pelayan atau pegawai yang berprestasi. Ini setiap bulan kita lakukan monitoring dan evaluasi terus, dan kita ganti nanti. Kemudian terhadap
peta bisnis SOP, kemudian tentunya dengan SOP itu terjadi perubahan besar. Perubahan besar itu dalam arti bahwa pelayanan dengan SOP bukan justru tidak membuat, tapi ada aturan alur yang jelas. Alur yang jelas inilah membuat semuanya efektif dan efisien dan mudah sekali. Karena kita sudah juga memampang alur di halaman kantor besar sekali. Nah, di situ masyarakat datang misalnya parkir sepeda motor melihat alur tersebut. Satpam akan menunjukkan, Pak, apabila Bapak mengurus tilang itu alurnya, apabila Bapak mau ke rumah singgah saksi itu alurnya. Jadi kita terpampang jelas, kemudian langsung menuju ke PTSP sudah terlayani. Artinya peta bisnis ini tercapai semuanya dengan adanya SOP tersebut, malah lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Mohon izin itu. Mohon izin untuk menambahkan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi ada Pak, tadi kan Bapak bilang kalau ada ini kita survei ya Pak. Itu survei atas seluruh atas seluruh customer kita atau surveinya tertentu aja yang kita survei itu Pak? Dan apa saja yang kita survei, maksudnya aspek yang kita lihat dalam survei itu apa aja? Izin Bu, terima kasih survei. Izinkan Bu, jika agen perubahan juga boleh menjawab Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain juga yang ingin menambahkan, kami persilakan. Terima kasih, mohon izin. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan survei. Di sini survei yang kita berikan kepada masyarakat yaitu berkaitan masyarakat yang telah menerima pelayanan dari kami, yaitu berkaitan dengan masalah pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Barito Timur ini. Yang salah satunya di situ ada pelayanan tilang, kemudian pelayanan besuk tahanan online, kemudian ada rumah singgah saksi. Nah, dari situ setelah masyarakat menerima pelayanan dari Kejaksaan Negeri Barito Timur, masyarakat diberikan semacam kuesioner, di mana kuesioner tersebut istilahnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kepuasan, kemudian saran apabila ada yang belum puas, kemudian juga penerimaan pelayanannya berkaitan tentang apa, kemudian nama dari si penerima survei tersebut. Nah, dari penerima survei tersebut kita kumpulkan, kemudian kita evaluasi setiap 1 bulan sekali berkaitan dengan hasil-hasil survei yang kita berikan kepada masyarakat. Demikian penjelasan. Oke Pak, jadi tadi berarti yang disurvei seluruhnya ya Pak ya? Siap, seluruhnya. Oke, seluruhnya. Hasil surveinya apa Pak? Maksudnya nilai IKM saja ataukah ada indeks persepsi anti korupsi juga yang kita survei ke masyarakat, dan kalau bisa diinformasikan posisi IKM-nya sekarang berapa angkanya gitu kalau hasil surveinya? Bahwa yang disurvei Bu, selain tentunya ada 2 ya, tentang indeks adanya pencegahan tindak pidana korupsi dan indeks pelayanan publik di situ. Nilainya kami sangat memuaskan Bu, yang kami nilai di dalam LKI kami Bu, mohon izin Bu. Sekitar nilainya 85 Bu. Indeks itu kami nilainya sekitar, untuk nilai survei persepsi korupsi yaitu sekitar 85, kemudian presentasi temuan indeks kualitas layanan itu sekitar 100 Bu. Terima kasih Bu. Sesuai dengan LKI kami Bu. Oh, di LKI ya Pak ya? Siap Bu. Oke, tapi kami harapkan gini Pak, karena kan berdasarkan hasil survei IKM maupun IPAK ini kan kita mendapatkan hasil langsung bagaimana persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan maupun
apa tadi, persepsi anti korupsi masyarakat gitu terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, kami harapkan dalam pengelolaannya kita tidak hanya melihat angkanya saja, tapi kita memperhatikan gitu masyarakat itu kalau tidak puas ataupun sudah puas di aspek mana saja, dan kita lihat aspek-aspek tersebut di mana potensi peningkatan kualitas pelayanan yang kita bisa lakukan ke depannya gitu Pak ya. Siap Bu, terima kasih Mas. Selanjutnya ini Pak, saya akan masuk ke bagian kinerja Pak. Mungkin bisa diinformasikan, kita kan dalam setiap 5 tahun sekali kita membuat rencana strategis gitu yang berisi bagaimana tujuan sasaran maupun target-target kinerja ke depannya, dan kita breakdown dalam bentuk perjanjian kinerja tahunan gitu. Nah, mungkin bisa diinformasikan di Kejaksaan Negeri Barito Timur ini apa saja yang menjadi indikator keberhasilan Kejari, dan bagaimana sejauh mana capaian kita atas target-target kinerja tersebut gitu Pak. Jadi kami ingin melihat bagaimana manajemen kinerja yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barito Timur ini. Terima kasih Bu. Kami mohon menjelaskan Bu bahwa dengan adanya kinerja yang sudah 5 tahun sekali, kami juga melakukan semacam tolok ukur Bu untuk strategi dalam sasaran kinerja pegawai, supaya pegawai itu lebih meningkatkan disiplin profesional di dalam kerjanya, yaitu dengan tentunya diawali setiap tahun dengan adanya perjanjian kinerja. Dengan perjanjian kinerja kita lakukan, kita kumpulkan secara rapat, kemudian kita bahas, kita evaluasi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perubahan dan lebih meningkatkan kinerja kita. Yang keduanya Bu, dengan penelitian kinerja ini kita ada namanya SKP Bu. SKP setiap tahun yang kita nilai adanya buku waskat dan SKP. SKP itu dinilai oleh pimpinan terhadap pegawai-pegawai, kinerja pegawai, dan selama 1 tahun itu dia melakukan tiap bidangnya bagaimana. Misalnya Pidum dalam sidang bagaimana dia, kemudian Pinsus, Datun maupun PP maupun pembinaan kita nilai dengan adanya penilaian SKP tersebut. Kemudian buku waskat untuk meningkatkan kinerja tersebut, itu masing-masing kasih ada namanya buku waskat. Buku waskat adalah menilai bawahannya. Kemudian Kajari menilai para kasih. Dalam penilaian kasih ini kita 1 bulan sekali Bu. Mohon izin, 1 bulan sekali kita lakukan evaluasi. Tetapi penilaian waskatnya setiap hari kita lakukan. Kita lakukan setiap hari. Misalnya hari ini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para kasih, satu kasih A kasih B, maka kita catat, dan kemudian di bulan terakhir kita lakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja tersebut. Kita akan menyatakan bahwa Anda melanggar pada hari ini, tanggal ini, tentang ini. Ini apa bisa ditingkatkan kinerjanya? Kemudian ini diberikan penjelasan dan kemudian diberikan kesempatan untuk menjelaskan kesalahan tersebut. Dan di hasil evaluasi ternyata menambah peningkatan kinerja. Begitu pula dengan para kasih dengan bawahannya. Dan secara berjenjang ini akhirnya menjadi budaya prima, budaya kerja yang bagus di kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur. Dan ini saya rasakan betul, saya tidak subjektif bicara, tetapi memang selama saya di kantor Kejaksaan Negeri Barito Timur ini, kami ini ada perubahan berarti. Ada perubahan yang sangat berarti dari kantor yang tidak seperti itu, dengan pegawai yang seenaknya sendiri, ternyata tertata rapi dengan demikian peningkatan kerja tercapai di Kejaksaan Negeri Barito Timur. Mohon izin Bu. Oke, baik Pak. Tapi ke depan gitu Pak ya, sebenarnya ingin saya dapatkan informasi mengenai perjanjian kinerja Bapak gitu kan. Dalam perjanjian kinerja Bapak kan pasti ada indikator-indikator kinerjanya gitu. Dan di situ kan mungkin kalau biasanya di level Kejari itu ada yang mengenai kasus Pidum maupun kasus yang sudah dieksekusi, ataupun berapa kerugian negara yang diselamatkan gitu, atau indeks kepuasan dan lain-lain. Itu kan menjadi ukuran keberhasilan Bapak dalam 1 tahun ini. Nah, yang ingin kami lihat bukan hanya Bapak memonitor kinerja di bawah Bapak, yang itu juga sangat penting, tapi Bapak sendiri memastikan bahwa kinerja Bapak itu secara ini tercapai gitu, berdasarkan dari input-input dari kinerja di bidang-bidang yang ada di bawah Bapak gitu. Jadi itu proses manajemen kinerja yang harus dilakukan gitu. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan
pengukuran kinerja itu di akhir periode saja, nanti ketika anggarannya sudah habis, tapi sasaran-sasaran kinerja yang seharusnya dicapai itu ada yang belum tercapai gitu. Nah itu yang harus kita lakukan, proses manajemen kinerjanya ya Pak ya. Mau izin menambahkan Bu? Ya silakan Pak. Terkait dengan kinerja berbanding juga dengan anggaran Bu, tentunya anggaran tersebut kita bisa memantau sejauh mana kinerja yang telah dilakukan oleh para kasih atau para kasih dan para pegawai. Dengan itu kita bisa menilai penanganan benar apa yang dikatakan Ibu. Kami tidak hanya menilai tentang disiplin saja, tetapi kami juga sudah menilai tentang kasus pidum maupun kasus kasus pitsus misalnya seperti itu kerugian negara. Karena dengan adanya pidum yang misalnya harus dieksekusi gitu, tidak dieksekusi, itu sudah terpantau dan kami ada namanya e-kalender Bu, mohon izin. E-kalender itu terhubung dengan emailnya para pegawai. Jadi misalnya saya selaku pimpinan saya memberikan bahwa ini batas waktu Anda menyelesaikan kasus ini, langsung mereka ter-email dan ternotifikasi di HP mereka ter-email. Jadi mereka ternotifikasi. Itu sebagian juga kami sudah lakukan itu Bu. Mohon izin Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Saya tertarik sama tadi yang Bapak informasikan mengenai e-kalender. Jadi itu untuk memantau gitu ya Pak ya. Apakah ini terkait juga dengan kita kan kalau di CMS kan mengenai kasus ya Pak ya, kasus manajemen. Tadi Bapak bilang bahwa nanti Bapak bisa meng-email pegawai Bapak mengenai batas waktu satu perkara gitu ya Pak ya. Kalau bisa lebih dijelaskan lagi Pak lebih lanjut mengenai e-kalender maupun proses manajemen Bapak memastikan bahwa perkara-perkara yang masuk itu diselesaikan dalam rentang waktunya dan dilaksanakan secara maksimal gitu Pak. Ya, siap Bu. Dalam penanganan kasus tentunya ada batas waktu selain SOP juga diatur oleh KUHAP. Mohon izin Bu. Itu khusus KUHAP seperti misalnya masa penanganan. Masa penanganan itu harus paling lambat misalnya 20 hari. Berkas diterima dari polisi, kemudian di tahap 2 itu diserahkan kepada kejaksaan, itu harus jaksa harus 20 hari itu masa penanganan dan harus segera melimpahkan ke pengadilan. Jika kemudian dalam batas waktu 20 hari kami punya namanya saya membuat buku penanganan perkara yang dipegang oleh petugas buku penanganan perkara di situ. Nah, kami beri nilai merah, misalnya merah nih, itunya merah. Dan kapan saya harus menegur dia, itu kami juga berikan warna merah. Artinya kalau 20 hari, 10 hari saya sudah menegur dia dengan mengirimkan notifikasi atau email kepada dia. Dengan e-kalender juga di situ sudah ada semacam hari atau tanggal bahwa ini dia harus segera melimpahkan pengadilan, kasus itu pengadilan. Nah, itu saya langsung menyuruh kepada petugas, tolong ingatkan dengan masukan email kepada kasih atau jaksa yang menangani itu. Demikian juga pitsus Bu. Pitsus pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi ini biasanya kalau dipanggil saksi lama sekali orang dilayani itu saksi. Kita juga ada mengingatnya, remindernya di e-kalender tersebut. Yaitu misalnya saksi dipanggil hari Senin dan dia harus mengetahui pitsus harus memberikan masukan kepada jaksa yang akan memeriksa saksi tersebut dengan cara e-kalender tersebut. Karena tugas jaksa ini melakukan sidangnya pun jauh 10 km dari kantor kami dan pulangnya pun sore, sehingga untuk mengetahui itu kalau misalnya tunggu jaksanya pulang itu kita nggak tahu. Di situ kita memberikan informasi bahwa Anda akan melakukan pemeriksaan di hari Senin atas nama saksi di sini jam sekitar Senin di sini. Diberikan itu sehingga dapat langsung diterima oleh jaksa meskipun sidang kemudian dibuka emailnya dia, tentunya akan segera dilakukan tindakan. Demikian Bu cara kinerjanya itu. Mohon izin Bu. Baik Pak, mantap. Ya, berarti Bapak bisa mengidentifikasi Pak, mungkin jaksa mana yang kadang-kadang lewat dari waktu mutu bakunya atau jaksa mana yang agak sulit-sulit gitu ya Pak ya. Berarti Bapak bisa mengidentifikasi dari sistem yang Bapak bangun ini gitu ya Pak ya. Kalau saya boleh ini
Sangat bisa, Bu. Bukan. Sangat bisa sekali. Dan bahkan punishment-nya tidak dapat perkara, Bu. Oke. Ya, tidak menangani perkara mungkin dalam kategori bisa 1 bulan. Gitu. Kalau boleh ini Pak, berarti kalau boleh saya tahu ini sistemnya kita bangun sendiri atau mekanismenya berbasis via apa ya Pak ya? Ini kita bangun sendiri merupakan temuan inovasi dari seorang pegawai Bu yang kita bahas nanti, kita bahas bersama masukan itu berdasarkan sistem di menghidup dalam Google, mungkin Google apa namanya? Gmail ya. Jadi kasih khusus bisa terangkan Bu. Silakan. Terima kasih Bu Monika untuk menjelaskan aplikasi e-kalender. Di mana e-kalender tersebut asal muasalnya terjadinya e-kalender karena dalam penanganan perkara banyak mungkin terlupa oleh jaksa penuntut umum maupun jaksa penyelidik maupun penyidik, khususnya mungkin waktu itu terjadi permasalahan di Becus, sehingga jadwal penyelidikan di mana yang sudah diatur sesuai dengan KUHP maupun Kepja dalam bidang Becus sendiri ada, itu agak molor. Satu itu alasan terbit dari e-kalender tersebut. Kedua, saksi-saksi tidak teratur, dan saksi mungkin sudah datang, jaksa pemeriksa baik penyelidik maupun penyidiknya mungkin sidang karena kendala waktu. Dengan adanya kalender tersebut yang kita peroleh dari aplikasi Google, kita terapkan, kita diskusikan sama kepala satgas Pak Ajari beserta dengan pejabat struktural, dan mereka bisa menerima. Dampaknya sekarang alhamdulillah baik dari penanganan perkara itu tidak ada yang mungkin sampai lewat waktu, kan gitu, mungkin pelimpahan atau penerimaan tahap 2 atau mungkin eksekusi terhadap suatu putusan itu alhamdulillah sudah bisa tepat waktu semua sesuai, dan kita bisa melaporkan langsung kepada aplikasi CMS yang ada di kerjaan kita. Terkait dengan Becus dalam penyelidikan, dengan adanya e-kalender itu bisa tepat Bu. Semisal penyelidikan ini jaksanya si A, kebetulan hari Senin waktunya jaksa si A, sehingga jaksa si A tersebut dengan adanya fakta integritas yang telah kita tanda tangani bersama, komitmen kita bersama, dibentuk dengan pembentukan tim kerja untuk menuju ini, ya mereka mau nggak mau karena sudah ada komitmen bersama harus bisa, jika si jaksa yang bersangkutan dia harus bisa mengatur antara sidang dan pemeriksaan. Nah begitu Bu, sehingga adanya e-kalender ini kita peroleh dari aplikasi Google aplikasi itu Bu, sehingga penyelidikan maupun penanganan perkara lainnya dalam proses penanganannya sampai saat ini masih bisa terukur sesuai dengan target kita, sesuai dengan penayangan. Dan di samping dengan e-kalender, tiap hari setelah setiap pegawai datang ke perpustakaan membaca buku, setelah itu mereka pegawai masuk kepada bidang masing-masing. Setiap pejabat struktural kasih, khususnya setiap pejabat struktural pasti akan membriefingkan setiap pagi membriefingkan lagi, mengingatkan lagi, melapis, walaupun toh ada Google e-kalender tersebut, melapis progresnya gimana, ini progres hari ini, dan setiap pulang kerja akan dilaporkan lagi secara tertulis dalam buku. Dan sebagai pejabat struktural kasih, kita evaluasi, oh belum bisa, apa kendalanya, dan saat itu juga kita harus selesaikan karena besok juga sudah ada pekerjaan lain saat itu juga. Jadi berlapis, sehingga kita tiap minggu, tiap bulan kita laporkan juga kepada Kasatgas progres perkembangan kita. Jadi dengan aplikasi tersebut juga alhamdulillah banyak manfaatnya, sehingga juga saksi-saksi pun juga berimbas juga kepada aplikasi yang mungkin terbit di Becus. Si inspeksi, saksi juga tidak akan numpuk Bu. Kalau dulu sebelum ada aplikasi, sebelum ada PPSP, sebelum ada e-kalender, sebelum ada si inspeksi, ini saksi itu sampai mengeluh atau sudah panas, tidak nyaman, mungkin karena di daerah Bu ya, orang dipanggil di kejaksaan pasti ingatnya, waduh masih ada masalah. Kita juga nggak bisa menjaga kenyamanan mereka, kita juga nggak bisa menjaga privasi mereka. Padahal kita juga di sini menerapkan asas praduga tak bersalah, kita junjung tinggi. Setiap orang yang datang,
Jadi banyak dampak-dampak positifnya. Saya kira gitu penjelasan. Oke, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Najamudin, Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Asih. Bisa didengarkan suara saya ya. Mohon maaf tadi Pak Kajari kita terputus ya karena itulah kondisi teknologi kita ya. Ada ya namanya teknologi ya. Baik, saya kira sudah banyak didalami oleh Pak Asih. Saya coba meng-highlight saja sedikit Pak terkait isu khususnya di APH Pak ya. Kemudian lebih khusus lagi di lingkungan Kejaksaan Agung. Kita tahu bagaimana kemudian tahun lalu TP4 pusat maupun daerah itu kemudian dibubarkan ya. Tetapi kemudian fungsi-fungsi itu masih tetap melekat pada teman-teman kejaksaan. Nah ini kan opininya menjadi liar ke sana kemari. Nah tentunya kan kita tidak bisa pungkiri bahwa opini yang berkembang bahwa ada oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan atau oknum tidak bertanggung jawab kemudian main-main terkait dengan proyek ya. Kemudian Pak Jaksa Agung kemudian menginstruksikan supaya ada tindakan-tindakan bagi oknum tersebut. Nah ini kan sangat mencederai terkait dengan institusi dan penegakan hukum. Nah terkait dengan hal tersebut maka apakah kemudian pembangunan zona integritas menjadi salah satu solusi atau menjadi jawaban daripada kondisi yang ada tadi. Nah tentunya kan ini menjadi tanggung jawab kita semua dalam rangka tujuan reformasi birokrasi kita ke depan adalah bagaimana kemudian kita memberikan pelayanan publik yang berkualitas, ya kan, kemudian integritas aparatur tentu tetap terjaga, apalagi di penegakan hukum. Nah, salah satu yang paling krusial di negeri ini adalah soal penegakan hukum. Bagaimana kemudian trust publik akan percaya kalau penegakan hukum masih compang-camping. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya ingin kemudian memastikan bahwa di Kejaksaan Barito Timur dipastikan tidak akan terjadi hal-hal seperti itu lagi. Dengan sistem yang sudah dibangun, Pak. Dengan sistem yang sudah sangat baik dibangun tadi, ya kan, menggunakan teknologi informasi, meminimalkan pertemuan orang langsung, sehingga ini kan bagian dari reform kita ke depan. Nah, saya ingin kemudian mendiskusikan, kita lebih cenderung untuk mendiskusikan Pak ya, mendiskusikan apa yang sudah kita bangun. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian sistem ini, alasan klise di kita Pak ya, sering ketika sistem itu dibangun di salah satu unit, ya kan, karena figurnya begitu kuat, tapi ketika figur itu berpindah, sistem itu tidak jalan lagi. Dan ini terjadi Pak, dan ini terjadi di predikat WBK. Ya, jadi kita mengevaluasi yang sudah dapat tahun lalu 2 tahun, kemudian karena perpindahan rotasi dan mutasi pimpinan, kemudian nggak bergerak apa-apa, malah amburadul lagi gitu. Nah ini kemudian pasti yang kita inginkan tidak terjadi Pak. Jadi yang Bapak jelaskan tadi dengan teman-teman sudah cukup baik, ya kan, inovasi yang dibangun sudah cukup baik, jangan kemudian Pak Roy berpindah, ya kan, nggak jalan. Nah ini tolong saya kira kita berdiskusi soal ini, bagaimana kemudian internalisasi ini bisa terjaga, kaderisasi ini bisa terjaga, kemudian konsistensi ini terjaga, kemudian komitmen ini juga terpelihara. Kira-kira bagaimana soal ini Pak? Bagaimana soal ini terjadi? Dan dipastikan bahwa tidak ada lagi kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Kenapa TP4D kemudian dibubarkan? Karena fungsi itu masih tetap ada. Itu yang pertama Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi tentang pengawasan dan pendampingan atau legal assistant yang dilakukan oleh teman-teman Kejari Barito Timur. Nah ini penting karena salah satu yang paling disorot masyarakat kita adalah pengadaan barang dan jasa di daerah Pak. Ya, pengadaan barang dan jasa di daerah. Nah bagaimana kemudian teman-teman Kejaksaan Negeri Barito Timur melakukan pendampingan atau legal assistant terkait dengan hal tersebut. Saya kira itu dulu Pak. Itu dulu yang ingin kami tanyakan Pak, atau kami mendiskusikan soal ini. Kami persilakan. Tidak hanya Pak Kajari ya, kami minta semua berpartisipasi aktif untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran karena kita nggak berinteraksi nih Pak. Ya berinteraksi langsung, jadi cuma lewat Zoom ini kita mendengarkan suara. Jadi saya kira partisipasi aktif dari semua akan menyempurnakan, ya kan, akan memberikan penyempurnaan daripada zona integritas yang kita
bangun sudah bagus ini. Silakan Pak Kajari. Siap Pak. Nanti setelah saya menjelaskan mungkin ada teman-teman yang lain yang akan memberikan penjelasan mungkin Pak. Yang pertama memang isu adanya TP4 yang diselewengkan di pusat maupun di daerah-daerah. Ini memang berimbas karena orang pukul rata, tidak bukan oknumnya, tetapi pukul rata bahwa profesinya seperti itu. Nah, jadi yang berimbas tentunya tidak berimbas juga. Akan tetapi kami memberikan keyakinan kepada masyarakat. Jadi sebelumnya memang di dalam TP4 kita memang ada semacam komitmen bersama Pak, dengan komitmen bersama dengan yang memberikan TP4 saat itu. Komitmen bersama ini artinya secara terbuka, kemudian kita ada WA group masyarakat, kita ceritakan kepada masyarakat bahwa Yayasan Negeri Barito Timur itu melakukan TP4 seperti ini. TP4D kalau bukan Pak, TP4D. Nah, mohon dipantau, dikawal, kami lakukan secara transparan, dan apabila petugas kami melakukan penyimpangan maka segera memberikan laporan di WA group itu. Kami ada WA group Pak, WA group masyarakat Pak, dan itu bisa rupanya efektif sekali. Dengan penilaian itu efektif sekali. Tadinya orang masyarakat di sekitar Barito Timur miring dan bahkan apa mungkin sih bisa melakukan mencegah korupsi, ternyata itu terjawab dengan sendirinya. TP4D yang kami kawal berhasil dengan sukses dan tidak ada komplain dari masyarakat. Yang kedua tentang penegakan hukum pembangunan safety yang akan menjadi solusi. Ini menjadi solusi Pak. Ini sangat terbukti sekali dengan adanya kita melalui website diberikan kesempatan. Bahkan kami memberikan ada namanya, kami kemarin itu mengadakan semacam lomba tentang apa komentar tentang Kejaksaan di Barito Timur. Jadi tentang apa pelayanannya, apa tentang korupsinya. Bahkan ada namanya musik puisi lah. Namanya musik puisi. Di situ diberikan kebebasan masyarakat untuk memberikan masukan pada Kejaksaan Barito Timur. Kalau jelek ya ngomong bahwa banyak korupsi di kantor Kejaksaan Barito Timur gitu Pak. Kalau gini alhamdulillah semuanya baik, karena nilai kepuasan yang kita sharekan mungkin di video kami Pak, tampilkan kepuasan terhadap masyarakat lainnya. Terus yang kemudian terkait dengan public figur Pak, figur seperti apa yang dikatakan Bapak benar ini, ya fakta ya figur. Nah, hal inilah yang saya bangun Pak, saya cegah Pak. Ini bukan sekedar ngomong, tapi saya cegah. Saya cegah dan saya sadarkan kepada seluruh pegawai bahwa zona integritas itu bukan saya, keinginan saya. Saya kumpulkan semua di rapat ini, saya kumpulkan bahwa ini bukan kemauan saya, adalah kehendak kita bersama. Jadi siapapun pemimpin yang akan diganti, ya pemimpinnya yang menyesuaikan Anda, bukan Anda menyesuaikan pemimpin. Apa kebiasaan budaya pelayanan yang kita bangun, jangan kemudian bulat dengan berubah. Nah itu yang kami tekankan dan kemudian evaluasi. Ini setiap pagi Pak. Jadi setiap pagi di depan kita sudah, saya absen dulu, saya ingatkan harus ada perubahan. Dan ini bisa ditanyakan Pak, perubahan itu dampaknya sangat bagus sekali. Dan untuk yang lainnya Pak, mohon izin biar yang lain sampai dari interaksinya jalan Pak. Pak, yang lain ya. Silakan. Mungkin menambahkan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Nanti yang disampaikan Pak Kajari benar-benar Pak, dalam hal ini adalah kami telah melakukan penyuluhan hukum dengan memperbaiki image yang dikatakan Bapak tadi bisa di masyarakat luas sana Pak. Namun kami memperbaiki dengan cara kami dengan desa dengan masyarakat menjelaskan tentang dari balik itu tidak seperti itu. Kami baik, kami bertanggung jawab secara kemudian juga Pak dari sampaikan pada kita bahwa kami harus selalu memberikan tekanan bahwa kita bukan saja yang mungkin
tidak ada sistem pengawasan. Alhamdulillah Bapak selalu supervisi oleh Pak Kajari khususnya dalam pelaksanaan aspek tersebut, walaupun dari pihak Kementerian di Kalimantan Tengah dan juga dari Jambi itu di pelaksanaan di Bapak dan mulai si pengawasan dari pelaksanaan undang-undang hukum otoritas nasional sendiri terhadap kegiatan dan program sudah menjadi peran besar dilakukan oleh Pak Kajari untuk selalu rutin dan kronik melakukan diskret pendampingan kegiatan di kegiatan luar biasa di bidang muda kepada pimpinan secara berjenjang saya ini menamakan silakan Pak, silakan Pak Kajari. jadi Silakan. sebenarnya dengan adanya PP4 yang di daerah-daerah sana yang tentunya dengan dalam sistem itu di daerah kami saya dengan bupati saya memberikan warning juga Pak. Artinya begini, saya dengan bupati saya sampaikan saya akan dampingi Bapak sepanjang itu sesuai dengan koridor. Saya dampingi Pak dengan tegas-tegas sepanjang koridor. Bahkan di situ dari kepolisian juga menyatakan komitmen sepanjang koridor. Tetapi kalau main-main itu bukan dari itu menjadi resiko bagi Bapak. Sampaikan ke bawah Bapak supaya lebih berhati-hati apalagi di zaman COVID seperti ini di wabah pandemi ini. Sehingga ternyata bupati ini dengan Zoom meeting mengumpulkan seluruh kepala dinas semuanya menyampaikan bahwa kita diawasi oleh kepolisian maupun kejaksaan dan jangan sampai ada KPK yang masuk seperti itu. Saya masih ingat saat itu suaranya dan dia menyampaikan ini pesan Pak Kajari. Anda akan didampingi secara legal, secara hukumnya, dan Anda jangan bermain-main di dalam pengelolaan. Dan ini juga telah terjadi Pak. Kita kadang-kadang berdasarkan lancar. Bupati mengucapkan terima kasih Pak. Ini Pak di kejaksaan kita ini. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi saya informasikan juga Pak, biasanya di awal saya sampaikan tadi cuma kata terkenal. Jadi dalam rangka proses penetapan atau evaluasi akhir dari reformasi WDBM ini, Pak Kajari, tim penilai nasional kami ini tidak sendiri Pak. Jadi kami kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat serta Ombudsman. Jadi ada KPK, ada Ombudsman, kemudian ada BNN terkait dengan peredaran narkoba di lapas, kemudian dengan KY terkait dengan pengadilan. Nah, jadi ini kita kolaborasi Pak dalam rangka mencoba untuk mengoptimalkan atau menjaga kualitas daripada identitas ini. Jadi informasi-informasi itu akan disampaikan ke kami dan sama-sama kita akan putuskan. Jadi kami harapkan terkait dengan pengaduan masyarakat itu kan masuk tuh paling banyak di KPK kita. Tapi kan nanti ada statusnya, yang ditindaklanjuti, ada yang tidak satu tidak ditindaklanjuti, kemudian kita akan secara objektif saya kira Pak. Tetapi gini Pak, yang paling penting di daerah yang menjadi yang krusial memang menjadi opini publik fokus itu
terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Itu area sangat abu-abu banget Pak, sangat abu-abu banyak kemudian yang terlibat di sana. Nah kami berharap memang teman-teman kejaksaan maupun pengawasan dan pendampingan ini seharusnya pengawasan dan pendampingan di proses pengadaan dan barang dan jasa ini tidak di tengah Pak, tidak ketika proses itu dimulai, tetapi harus dari proses perencanaan Pak. Iya Pak. Di proses e-planning itu kan kita bisa melihat mana yang rasional diusulkan, mana yang enggak. Iya kan Pak? Mana yang menjadi keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan kan bisa dideteksi Pak. Iya kan Pak? Nah kami harapkan ke depan. Nah saya lihat sudah ada beberapa kejari yang bukan kami evaluasi ya Pak, kami lebih pada mendiskusikan hal ini. Itu sudah menangkap hal-hal seperti itu. Artinya mereka membuka ruang, ya teman-teman kejaksaan itu sudah membuka ruang kepada publik untuk mengontrol kinerjanya dengan cara ya kan terbuka menyampaikan aspirasi apa saja, ya kan. Nah, ketika kejaksaan membuka ruang-ruang itu, otomatis membangun kesadaran kolektif publik, ya kan? Membangun kesadaran kolektif publik untuk mengontrol kinerja dari institusi. Itu kira itu Pak. Dan saya kira ini langkah yang sudah luar biasa dilakukan oleh teman-teman di Kejari Barito Timur. Baik, saya kira kalau dari saya cukup Pak. Mungkin saya sekalian Bahasi masih ada? Saya ini aja Pak, saya mungkin butuh support tambahan. Tadi saya kita paparan tadi terakhir ada banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan. Jadi mohon nanti mungkin saya butuh data tambahan, terserah nanti bisa di PDF atau Word. Menjelaskan inovasi itu dasarnya kita bangun kenapa gitu, apa masalahnya, dan secara umum bagaimana kemudahan yang ditawarkan dalam inovasi tersebut dan dampaknya, manfaatnya apa gitu. Nah mungkin nanti bisa disusulkan informasi itu sama juga dengan sistem pengawasan atas resiko kita Pak. Jadi kan kalau kita kan di kejaksaan, nah bagaimana manajemen resiko di kejaksaan itu sehingga kita dapat mengurangi adanya adanya gratifikasi, adanya penyelewengan kewenangan dan lain-lain gitu ya Pak ya. Nah, jadi nanti silakan didiskusikan saja karena waktu kita terbatas. Nanti itu untuk support informasi kami ketika mungkin di waktu kami panel dengan tim lain gitu Pak. Jadi silakan nanti saya akan kirimkan email coba di bawah, nanti silakan dikirimkan ke email tersebut. Siap. Ya baik, terima kasih Pak Asi. Jadi ingin kami sampaikan juga Pak Kejari, dari proses kita berdiskusi dengan teman-teman khususnya di APH atau unit-unit lain, kita melihat praktek-praktek baik yang dilakukan. Dan kemudian praktek-praktek baik itu akan kita informasikan ke unit-unit lain yang bisa direplikasi tentunya. Iya kan? Jadi menjadi virus kebaikan untuk semua gitu kan. Apa yang sudah dilakukan, kemudian kebaikan yang sudah bagus kita ini jangan kita nggak sebarkan ke yang lain gitu Pak ya. Harus disebarkan. Baik Pak Kejari. Kita bisa ngobrol lagi Pak Saraf. Saya beri waktu sebagai closing statement dari Pak Kejari untuk menutup evaluasi kita pada sore hari ini. Kami silakan Pak Kejari. Terima kasih Pak. Bahwa tentunya dari BPK ini dari komitmen kita bersama untuk melakukan perubahan yang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih, birokrasi bersih melayani. Kami telah melakukan perubahan yang besar Bapak, dari awalnya kantor ini menjadi pelayanan besar. Tentunya dengan melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi kinerja. Dengan apa lagi? Dengan inovasi-inovasi untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat dan memberikan suatu kepuasan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Dan bagi kita para pegawai tentunya akan berubah, baik integritasnya, secara moralnya berubah, moral pemikiran dan budaya kerjanya, pola pikirnya berubah menuju yang hal-hal yang tidak koruptif. Ya, disiplin tentu pasti Pak. Disiplin Bapak Ibu tentu pasti dengan bukan dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan sistem yang kita maupun aplikasi yang kita terapkan. Dengan demikian
Kami berharap semoga Kejaksaan Negeri Bariku Timur dapat memperoleh predikat IPK dari Bapak dan mempunyai nilai yang sangat memuaskan. Terima kasih Bapak. Amin. Bapak Ibu, nanti apa yang mau diminta oleh Ibu nanti saya kirim melalui email. Terima kasih Pak. Dari kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kajari dan seluruh jajarannya ya. Kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas dalam berdiskusi, Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah Bapak kerjakan ya, kita sudah bangun bersama menjadi bernilai ibadah. Kemudian kita konsisten untuk menjaganya ke depan dan kita meningkatkan kualitas informasi birokrasi kita karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, tetap sehat ya. Semangat Pak. Semangat. Ya. Dinamis. Kasih. Terima kasih Bu. Ya, karena sudah ada unit lain yang menunggu. Terima kasih. Terima kasih.